no Kairi, no power of retribution. Skylar ditukar Kairi. Momochan, menurut Momochan siapa yang lebih diuntungkan kali ini? Menurut aku sih ini masih lebih menguntungkan untuk dari segi RRQ karena posisi dengan Lord yang muncul ini sebenarnya bisa untuk ngasih pressure dari RRQ ke arah Onyx. Bakal coba untuk lebih mengambil kontrol dari area laning ya. Cuma memang agak sedikit juga rugi buat RRQ menurut aku karena Skylar yang tumbang. Dimana dia masih butuh item, apalagi dengan pasif yang harus dikumpulkan dari seorang Cloud ini tentunya akan terreset lagi mau nggak mau dari Skylar harus mencari lagi. Oke, tapi Lord sudah mulai dicicil begitu oleh seorang Skylar dan juga Clay. Deden from Bogor, Kairi udah kembali lagi ke lane of down. Lemon masih coba baku hantam dengan seorang Arnold dari Butus, tapi Keyboy membuka vision, mencari di mana keberadaan dari seorang Albert. Di penjat akan dapat, tapi Kairi is coming out. Berhasil dapatkan oleh pasukan dari RRQ, memaksa teamfight kembali. Belum ada blessing duet. Skylar memilih untuk mundur, mereka tidak mau teamfight aman, tapi Sans masih mau lebih dengan burung. Ferry Ferdiansyahnya, dia nggak berhasil untuk dapetin satu poin kill apapun. Dan buat kalian semua jangan lupa di match yang seru ini setiap pembelian item dan voucher Mobile Legends pakai Telkomsel di Dunia Games akan dapatkan kuota hingga 3 GB. Menurutku dengan Lord sekarang yang berhasil diamankan oleh RRQ by Samsung Galaxy. Oh my god, Title Rest menuju ke arah Keyboy. Keyboy bakal coba di all in, tapi covering up dari seorang Sans luar biasa bagus membuat seorang Finn dibalikan kembali keadaannya. Terbakar Finn yang harus menggunakan flickernya di posisi Keyboy yang tertekan. Cover yang sangat cepat dari Sans membuat Finn yang bahkan harus menggunakan flicker yang Momochan. Iya, dan kalau kita melihat item dari kedua gold lane-nya, Wind of Nature di tangan seorang Skylar, respect tentunya dengan keberadaan Boots yang tadi sempat ngeloncat juga. Yang kita tahu dengan potensi dari seorang Boots mampu untuk menculik ke arah seorang Skylar, langsung diamankan tentunya item Wind of Nature ini. Sementara dari cewek, kita ngeliat dia udah punya Malefic Roar untuk menambah penetration dan bahkan dari physical damage yang kita tahu dari Blade of Despair ini tentunya akan memberikan damage tambahan untuk cewek. Dan sejauh ini dari cewek tentunya akan memegang players gold tertinggi by UBS Gold. Oh Kairi, surprise attack, momen yang sangat tepat untuk Finn masuk ke dalam. Ketika Kairi menggunakan satu bakal shadow-nya, Keyboy terperangkap, double kill. Let's for tap kill from Clay, membalikan kembali kanan tapi Bones versus everybody. Wind of Nature terjadi di arah belakang, satu bakal juga bisa memberikan following up. No fader rest Ray, Finn masih menjadi mortality. Bones still survive, how strong Bones dan tampaknya Albert gak akan melepaskan begitu saja. Tapi Momochan 1000 sayang dengan adanya satu bus yang ditumbangkan itu harus membuat Albert tershutdown di depan sana. Menurut aku ada baiknya melepaskan Boots, mendorong dari segi wave-nya untuk pasukan RRQ. Tapi Onyx lagi-lagi Kairi terperangkap. Momen yang sangat kurang tepat ketika dia Cloud Shadow disundul sama Finn di sana. Karena bisa dibilang Finn, dia harus bisa dapetin momentum ini. Atau enggak dia yang bakal ketarik sama Keyboy. Yes. Karena kita tahu ya, dua-dua dari romer ini menggunakan inisiasi. Jadi kalau misalnya inisiasinya agak sedikit terlambat, hilang momentum, tentunya itu bakalan jadi kerugian untuk timnya. Sementara Finn berhasil mendapatkan target yang tepat, bahkan Kairi tumbang. Dan meskipun kita ngelihat tim fightnya agak sedikit berkepanjangan untuk RRQ sendiri, di mana Albert juga berhasil untuk tumbang di tangan pemain-pemain Onyx. Wow, MPL Indonesia Season 11 new record 2000 assist untuk Deden from Bogor. Clay. Wow, 2000 assist bro. Ya dia mainnya hero-hero high ground yang AW-nya besar banget sih Ji. Oke, tapi Lemon di sana terpoki damage sedikit demi sedikit, lumayan sakit, harusnya udah diperhatikan. Walaupun dia punya immortality sekalipun, melihat adanya Lord yang sudah muncul, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Dengan adanya Lord yang sudah enhance, bisa sangat mendobrak pasukan siapapun yang benar-benar kehilangan Lord ini. Tapi Boots masuk terlalu dalam, langsung ada Council Gaming mulai menghilang. Keyboy mencari di mana keberadaan para pasukan dari tim Onyx. Kali ini mencoba untuk mereka berpisah Momochan. Mereka nggak mau jadi satu kesatuan. Terperangkap di depan sana, masih ada tim tambahan. Shutdown didapatkan, tebakan Sans gak bisa menutup. Tim adjustment hanya untuk seorang Skylar. Tapi di arah tengah, seorang Kairi berhasil memotong minion yang dimiliki dari pasukan dari RRQ. Iya, dan itu distraction yang baik dari seorang Kairi, namun masalahnya ceweknya udah tumbang terlebih dahulu, ditempel sama seorang Lemon dan masih memaksakan team fight kali ini. Oh, Lord Retribution diamankan Albert. Ini adalah momen yang cukup jarang di mana pasukan dari Onyx mereka kehilangan Lord 2 kali secara berturut-turut.
Dari data statistik yang sudah kita lihat, KRI pemegang Retribution dengan power Retribution terhadap Lord yang pertama. Tapi nampaknya di game kali ini itu tidak berlaku, Momochan. Iya, dengan kehilangan cewek, Onyx mereka agak sedikit ragu untuk melakukan teamfight atau bahkan mungkin kontes ke area Lordnya. Karena mereka tahu mereka nggak punya damage yang cukup. Dan kali ini, Lejata bergigi langsung Red. Following up Dead from Bogor. Damage terlalu sakit tapi Lemon fans everybody berada di garis depan. Finn lihat damage yang diterima dari seorang turret. Membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Tapi Butters memberikan semua yang bisa diberikan. Tapi surprise attack from Kairi flanking. Kairi berhasil mendapatkan satu buah point kill. Albert Sakaratul Maut bakal coba dikejar. Tapi Dead from Bogor mencoba menghalangi pergerakan dari Kairi yang siap untuk menuju ke arah seorang Albert. Flicker pun harus digunakan. Lemon mau nggak mau diikhlaskan. Karena pasukan dari Raja harus runtuh di tim fight kali ini. Pasukan Raja Langit. Mereka benar-benar men-set up counter yang dimiliki pasukan RRQ, Momochan. harusnya itu Lemon gak tumbang sih menurutku. Karena mencoba untuk mengcover ke arah Albert ya tadi yang udah kelihatan low banget. Karena Albertnya coba untuk mau menumbangkan seorang Keyboy. Namun Keyboy yang gak tumbang, Albert sempat stuck di area jungle-nya. Namun harus di cover karena Clay dan juga Lemon adalah garda terdepan yang terlihat tadi di area rivernya. Dan kalau kita melihat dari item in-game. By Dunia Games, saat ini cewek masih memegang gold lebih besar dibandingkan seorang Skylar yang dimana ceweknya udah tumbang satu kali. Udah terkena shutdown dan bahkan dengan Hunter Strike di tangan seorang cewek untuk penetration. Wind of Nature juga sudah diselesaikan oleh seorang cewek. Dan Skylar, dia masih ongoing ke satu item lagi nih. Aku kira itu Albert dia akan coba menuju ke arah satu item aja, damage sisanya tank. Tapi ternyata dia memiliki arah hybrid. Cukup berani dengan adanya keputusan seperti ini. Tapi yang harus dia tahu adalah Kairi memiliki power damage yang sangat-sangat tinggi. Kairi benar-benar harus diperhatikan dan Kairi pattern pergerakannya itu bahkan tidak terbaca di mana ada Kaja. Belum tentu ada Kairi, tapi di mana ada Kaja juga belum tentu ada Parsha. Yang harusnya notabene-nya Kaja ini di following up oleh satu teammate-nya yang bisa melakukan pick off cepat. Jadi RK emang harus dapetin info yang benar-benar akurat banget sih Ji. Mereka nggak boleh asal ngeculik mungkin ke arah Keyboy atau ke arah Boots-nya. Nah, tapi sedangkan dari Onyx, mereka pattern yang sangat bagus sekali. Membuat mereka itu tidak bisa didorong dari tiga lane berbeda. Ketika ada satu orang yang mencoba melakukan push atau split, itu bisa dimakan sama Kairi. Dan bahkan Boots sekarang berada di garis depan, dia punya anti-sisi. Dia punya banyak banget sisi juga untuk membalikan kembali keadaan yang dimiliki dari RRQ. Jadi mungkin permain 4-1 atau bahkan 3-2 ini bisa menjadi jawaban. Tapi lihat Keyboy, Blazing Duel dikeluarkan, Boots menjadi pilihan utama, bahkan digoceng begitu saja. Immortal pecah, satu buah poin kill didapatkan, tempat kedua. Deden from Bogor, dia masih bertahan dan Kairi, no purple buff. Hayabusa mencoba untuk memaksa, dan di sana Kairi akan coba di take down. Jika hilang, ini bencana untuk para pasukan dari Onyx karena mereka kehilangan 3 pemainnya. Gak ada Quad Shadow, udah gak ada Shadow Kill dan bahkan energinya juga gak cukup dari seorang Kairi. Ketika dia harus lari dari kejaran 4 pemain RRQ, Lemon pun sudah menunggu di area bawah. Skylar tadi bagus banget, dia tahu posisi dia kejebak tuh di area jungle-nya. Dia langsung buka satu buah Blazing Duet. Jadi dia udah ngepok duluan pemain-pemain dari Onyx, baru dia battle mirror image. Karena dia mau di defend judgment, dia mau ditarik Momochan di sana. Benar-benar, jadi dia buka dulu, sembari dia tahu nih ada Keyboy di area depannya. Jadi daripada dia di defend judgment dulu, dia poke dulu Keyboy-nya. Biar akhirnya Keyboy-nya nggak berhasil untuk narik ke arah dia. Oke, masalahnya kali ini posisi dari pasukan dari Onyx, mereka akan tertinggal dengan 3.000 gold dan no feather extract untuk seorang Suns harusnya. Tapi kalau dia punya purple buff, bisa cukup sih. Bisa cukup harusnya, bisa cukup dari feather extract-nya udah ada lagi setelah Lord-nya datang ke arah base. Kenapa? Karena clear di arah top lane tuh gak dilakukan sama pasukan RRQ. Jadi sekarang Suns sudah punya feather extract lagi untuk melakukan defensif di arah top lane. Berhasil mencoba mendapatkan Arlord. Tidak mau terlalu terburu-buru. Base Turret menjadi pilihan utama. Satu immortality pecah, tapi lihat pasukan Onyx mencoba masuk ke dalam pertahanan RRQ terlalu kuat. Langsung ada knockout strike melunaskan satu poin kill untuk Arlord. Gak bisa bertahan kembali. Keyboy still survive. Suns masih punya satu buah defensive high ground kali ini Momochan.